Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Istiqlal dari Paralel 6 ingin presentasi tugas P3D, judulnya perkembangan emosional dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, pengertian emosional. Emosional dan perasaan adalah dua hak yang berbeda, tetapi perbedaan antara keduanya tidak dapat dinyatakan dengan tegas. Emosional dan perasaan merupakan suatu gejala emosional yang secara kualitatif berkelanjutan, akan tetapi tidak jelas batasnya. Pada suatu warna efektif dapat dikatakan sebagai perasaan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai emosional. Contohnya, marah yang akan ditunjukkan dalam bentuk diam. Jadi sukar sekali kita mendefinisikan emosional. Jadi emosional adalah pengalaman efektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri peserta didik tentang keadaan mental dan fisik, dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Emosional adalah warna efektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosional, seringkali perubahan-perubahan pada fisik antara lain berupa peredaran darah akan bertambah cepat bila marah, pupil mata membesar bila marah, bulu roma berdiri bila takut, dan lain sebagainya. Next, nomor 2, karakteristik perkembangan emosional. Masa peserta didik merupakan masa yang penuh badai dan tekanan. Ketegangan perkembangan emosional meninggi akibat perubahan fisik dan juga kelenjar. Rata-rata perkembangan emosional para peserta didik menjadi tinggi karena mereka sedang berada di bawah tekanan sosial dan juga mereka sedang menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama kecil mereka kurang mempersiapkan diri. Tetapi tidak semua peserta didik mengalami tekanan dan badai dalam hidupnya. Pola perkembangan emosional masa peserta didik adalah sama dengan pola perkembangan emosional masa kecil. Jenis perkembangan emosional yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan perkembangan emosionalnya, dan khususnya pola pendidikan yang dilakukan seorang terhadap ungkapan perkembangan emosional peserta didik. Nomor 3, perkembangan emosional dalam psikologi pendidikan. Peran psikologi pendidikan untuk mengembangkan perkembangan emosional remaja agar dapat mengembangkan kecerdasan perkembangan emosional adalah salah satunya adalah dengan menggunakan intervensi yang ditemukan oleh Witte Grand Consortium tentang unsur-unsur aktif program pencegahan, yaitu sebagai berikut. Dalam sejumlah penelitian, perkembangan emosional sangat dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor psikologi pendidikan. Kedua faktor itu terjalin erat satu sama lain dan akan mempengaruhi perkembangan intelektual. Hal itu akan menghasilkan suatu kemampuan berpikir kritis, mengingat dan menghafal. Selain itu, peserta didik akan menjadi reaktif
terhadap rangsangan dalam faktor psikologi pendidikan. Terdapat metode-metode yang menunjang perkembangan emosional, di antaranya psikologi pendidikan dengan coba-coba. Next, peserta didik psikologi pendidikan dengan coba-coba untuk mengekspresikan perkembangan emosionalnya dalam bentuk perilaku yang dapat memberikan kepuasan sedikit atau bahkan tidak memberikan kepuasan. Psikologi pendidikan dengan cara meniru dan mengamati hal-hal yang dapat membangkitkan perkembangan emosional orang lain. Psikologi pendidikan dengan cara mempersamakan diri. Next, peserta didik akan menirukan reaksi perkembangan emosi orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan perkembangan emosi yang kuat. Psikologi pendidikan dalam pengondisian. Objek atau situasi mulanya gagal memancing reaksi perkembangan emosi, kemudian berhasil melalui metode asosiasi. Psikologi pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan. Peserta didik diajarkan cara berkreasi yang dapat diterima jika suatu perkembangan emosional terangsang, dapat melalui pelatihan maupun yang lainnya. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional dalam psikologi pendidikan. Banyak kondisi sehubungan dengan perkembangan emosional peserta didik dalam hubungannya dengan orang lain yang membawa perubahan untuk menyatakan emosional. Orang tua dan guru berhak menyadari perubahan ekspresi ini, karena tidak berarti emosional tidak lagi berperan dalam kehidupan mereka. Mereka juga tetap membutuhkan rangsangan dan respon untuk mengembangkan pengalaman dan kemampuannya. Bertambahnya umur juga akan berpengaruh signifikan terhadap perubahan irama emosi, terutama faktor pengetahuan dan pengalaman. Pengembangan keterampilan emosi, mengidentifikasi dan memberi nama atau label psikologi pendidikan. Mengungkapkan psikologi pendidikan, menilai identitas psikologi pendidikan. Mengolah psikologi pendidikan, menunda penuaan, mengendalikan dorongan hati, mengurangi stres, memahami perbedaan antara psikologi pendidikan dan tindakan. Pengembangan keterampilan emosi kognitif, psikologi pendidikan melakukan dialog batin sebagai cara untuk menghadapi dan mengatasi masalah atau memperkuat perilaku diri sendiri. Psikologi pendidikan membaca dan menafsirkan isyarat-isyarat sosial. Psikologi pendidikan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan pengambilan keputusan. Psikologi pendidikan memahami sudut pandangan orang lain atau disebut empati. Psikologi pendidikan memahami sopan santun. Psikologi pendidikan juga bersikap positif terhadap kehidupan. Dan psikologi pendidikan mengembangkan kesadaran diri. Pengembangan keterampilan perilaku emosi, psikologi pendidikan keterampilan komunikasi nonverbal, misal melalui pandangan mata, ekspresi wajah, gerak-gerik, posisi tubuh, dan lain-lain. Psikologi pendidikan keterampilan komunikasi verbal, misal mengajukan permintaan dengan jelas, mendeskripsikan sesuatu kepada orang lain dengan jelas, menanggapi kritik secara efektif. Next, 5. Agar perkembangan emosional dalam psikologi pendidikan berjalan baik. Agar emosional positif pada diri peserta didik dapat berkembang dengan baik, dapat dirangsang disikapi orang tua maupun guru dengan cara yaitu orang tua dan guru serta orang dewasa lainnya dalam lingkungan
Peserta didik significant person dapat menjadi model dalam mengekspresikan perkembangan emosional negatif sehingga tampilan tidak meledak-ledak. Adanya program latihan perkembangan emosional baik di sekolah maupun di dalam keluarga. Misalnya, dalam merespon dan menyikapi sesuatu yang tidak sejalan sebagai mestinya, mempelajari dan mendiskusikan segala dalam kondisi yang cenderung menimbulkan perkembangan emosional negatif dan upaya menanggapi secara lebih baik. Demikian yang dapat disampaikan penulis, semoga menjadi wawasan berkualitas untuk sobat semua. Saya Muhammad Istiqlal, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.